Di segmen terakhir untuk dialog ini mungkin saya ke Mas Willy. Mas Willy, karena Presiden sudah jaga jarak dengan Partai Nasdem. Apakah jadi takut ini Partai Nasdem? Jangan-jangan Presiden atau Capres yang diusung Pak Anies bisa kalah ini? Kan approval rating Pak Jokowi tinggi, Mas Willy. Iya, itu hal yang wajar. Itu terjadi kepada Basuki Cahayapurnama di DKI Jakarta, approval ratingnya 78%. Tapi kemudian politik adalah suatu hak gerak sejarah yang dinamis yang kemudian harus kita ingat demokrasi itu adalah demos dan Kristos. Ya. Demos Kratos itu artinya apa? Kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Dua hal yang tidak bisa ditolak dalam hidup ini selama kita bernafas ini, Caca, adalah yang pertama Vox Populi Vox Dei. Kehendak rakyatlah yang paling utama dan yang paling berkuasa. Siapa yang akan memimpin mereka? Yang kedua adalah tentu ridho ilahi. Ya. Itu yang manusia boleh berencana, merekayasa. Itu tidak mungkin terbantahkan. Dan yang terakhir yang saya tandaskan adalah tugas pemerintahan itu adalah memastikan kedaulatan rakyat itu berjalan secara jujur, adil, tanpa ada manipulatif. Manipulatif seperti apa? Ada intervensi terhadap rekayasa hasil pemilu, terhadap sistem pemilu. Bahkan BTS yang sekarang dirilis oleh KPU 204 juta itu tidak memiliki NIK. Ya. Itu yang harus kita. Yang kedua, intervensi dari aparatus penegak hukum. Tidak boleh kemudian itu terlibat dalam proses mendukung mensukseskan seseorang kandidat. Maka kemudian kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia itu meninggalkan nama baik. Legacy itu apa? Integritas dalam nama baik. Disinilah kita harus sama-sama menjaga kewarasan dan bagaimana kenegarawanan kita. Inilah yang harus kita ingatkan. Dan publik di dalam negara demokrasi yang paling berdaulat. Baik, Bang Masinton, meskipun Presiden jaga jarak, belum tentu juga. Berkaca kasus DKI Jakarta ya, nah ini. Pak Ahok aja bisa kalah gitu, walaupun didukung juga. Bagaimana? Lah iya, toh ujungnya kan semua proses demokrasi ini berujung pada arah suara-suara rakyat kan. Nah, tetapi ya semua kita kan berkepentingan untuk menyajikan yang terbaik. Nah, Pak Jokowi ya tentu sebagai presiden ya beliau ingin melanjutkan ya seluruh mimpi-mimpi besarnya tentang konteks Indonesia ini menuju 2045, kemudian bagaimana kesinambungan pembangunan yang perhatian ya dan juga keberpihakan Pak Jokowi pada aspek kepentingan rakyat tadi itu sudah ditampakkan. Beliau kan ingin melanjutkan itu. Apa yang salah dengan itu? Ya. Kan gitu. Nah, kemudian beliau preferensinya umpama Mas Ganjar nih yang cocok untuk melanjutkan. Apa juga yang salah dengan itu? Ya memang selayaknya itulah seorang pemimpin. Ya. Beliau bisa menyiapkan kesinambungan dari kepemimpinannya. Itu yang seharusnya. Oke, Bang Mardhani, semua pasti akan minta restu Pak Presiden. Bahkan ini yang paling penting. Siapa yang nanti akan terpilih yang direstui oleh Presiden? Seperti apa? Enggak juga. Oke. Buat PKS yang penting karya dan gagasannya. Pak Jokowi kemarin ke Lampung, udah disiapin jalan tapi ngambil jalan. Buat kami itu festivalisasi, itu simbolisasi. Tidak dibedah bagaimana APBD-nya, tidak dibedah bagaimana PAD-nya, tidak dibedah bagaimana Kemendagri harusnya. Jadi oke, Santa Claus bagi, enggak gitu cara kerja. Pak Jokowi kerja keras tapi tidak kerja tuntas dan tidak kerja cerdas. Anies Baswedan karyanya luar biasa, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Oke, Mas Owi, tolong ditanggapi. Itu kan udah jangan jelas, saya nggak mau nambah-nambahin lagi. Bagaimana Mas Owi? Ya, Presiden Jokowi ingin memastikan keberlanjutan pembangunan yang beliau capai selama ini. Kalau kemudian ada prevensi misalkan mempersiapkan penerusnya itu bisa boleh-boleh saja. Atau hari ini kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi itu di angka 80%. Kalau merilis dari sejumlah lembaga survei itu tertinggi ya sepanjang sejak Republik ini ketika Presiden pada periode kedua, khususnya yang sejak pilihan langsung lah, periode keduanya mau mengakhiri jabatan masih di angka 80%. Nah, itu sebuah fakta. Ataupun kalaupun kemudian ada case DKI itu kan tidak bisa digeneralisir. Saya kira hal-hal yang wajar kalau kemudian Presiden, sekali lagi, tidak ada yang salah ketika Presiden menyiapkan calon penggantinya, apalagi beliau pengurus partai, kader partai, sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
Oke, bagaimana Bang Ray Rangkuti, sebenarnya pola seperti ini akan berubah atau mungkin ini akan nanti seperti inilah blok yang akan terbentuk? Ya itu menarik, makanya sebetulnya bukan apa tadi disebutkan oleh ini masih riak-riak ini sebetulnya, meskipun ketegangannya tinggi gitu. Akan ada yang lebih tinggi lagi dari itu. Misalnya apa? Mungkin Pak Jokowi akan mengeluarkan Nasdem dari kabinet. Waduh. Bisa saja gitu ya. Di ujung-ujungnya akan kita lihat seperti itu gitu. Nah, tapi saya bacanya begini, pasca PDI Perjuangan menetapkan atau mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden mereka, saya kira konstelasinya agak berubah semua. Karena itu hampir di luar prediksi semua aktor-aktor politik kita gitu. Sehingga kemungkinan ada terjadi semacam kebingungan ya di antara aktor-aktor ini, termasuk di dalamnya menurut saya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga mungkin tidak sampai menduga kalau diumumkan secepat itu oleh Ibu Mega gitu. Sehingga apa yang terjadi dalam 2 minggu sampai hari ini, yang terjadi oleh kita itulah keramaian politik itu karena semacam ada kegoncangan di dalam konstelasi politik ini yang pada ujungnya nanti akan kelihatan juga alirannya akan kemana. Oleh karena itu jangan juga buru-buru untuk menyimpulkan bahwa ini akan ke sini, ini akan ke sini. Tidak. Ini mulai lagi saling mencari lagi kan. Airlangga lagi bingung, Pak Jokowi lagi bingung, ya kan. Mungkin PKS juga lagi bingung. Anies lebih bingung lagi. Nggak bingung ya? Nggak jelas. Jadi semua lagi ini mau kemana, ini mau kemana gitu. Tapi semua turbulensi ini saya kira dalam 1 bulan ini akan kembali mengkerucut untuk kembali ke apakah hanya ada 2 pasangan calon presiden atau ada 3 pasangan calon presiden. Lebih dari 2. Bacaan saya sih 3 calon presiden kalau Prabowo dengan Ganjar dengan komposisi suara seperti yang sekarang ini tetap itu. Terakhir mungkin ke Bang Masinton. Bang Masinton, meskipun memang tidak salah presiden menjadi kingmaker, tapi mungkin sebagai elit PDIP, Pak Jokowi masih punya 1,5 tahun lebih ya untuk menjadi seorang presiden. Jangan sampai langkah yang dilakukan oleh presiden melukai hati masyarakat yang dianggap terlalu terlibat dalam politik padahal harusnya urusin negara. Bagaimana? Ya presiden itu juga, presiden itu emang jabatan apa? Kan itu kan jabatan politik. Kalau presiden cawe-cawe dalam urusan kesinambungan kepemimpinan tadi, nggak ada yang salah dengan itu. Nah, Pak Presiden kan nggak pernah tuh cawe-cawe umpama bikin acara partai politik di istana ya, atau kemudian saya yakin ya semua partai politik ketua umum itu otonom dalam mengambil sikap politik partainya. Tidak ada intervensi belakang layar, nggak ada ya? Bahwa kemudian mungkin berdiskusi apa segala macam, Pak Jokowi inginnya begini, inginnya apa, itu kan dalam ranah yang sangat biasa menurut saya. Tapi kalau Pak Jokowi mengintervensi dari masing-masing partai politik, saya yakin itu tidak. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Bagaimanapun juga kita hanya bisa mengamati apa yang ada di luar. Terkadang elit politik saat ini terlihat begitu berseberangan, di dalamnya guyup-guyup saja ya. Bagaimanapun juga ini Pilpres masih cukup panjang. Terima kasih kepada seluruh narasumber saya yang hadir di sini. Bang Ray, Bang Masinton, Bang Mardhani, Mas Owi, bahkan juga Mas Willy Aditya. Kita tunggulah nanti bagaimana pergerakan selanjutnya, polanya akan berubah atau tidak.